Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang organ dan sistem pernapasan manusia. Ya, tujuan pembelajaran mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pernapasan manusia, mampu menjelaskan bagaimana proses pernapasan manusia, mampu menyebutkan beberapa gangguan pernapasan pada manusia, mampu menyebutkan cara-cara juga untuk menjaga bagaimana supaya organ pernapasan manusia itu sehat gitu ya. Nah, jadi tahukah kalian kita mampu membedakan bau harum dan bau tidak sedap itu karena hidung ya. Jadi hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernapasan. Jadi ingat, hidung salah satu ya. Jadi bukan cuman hidung ya, berarti ada banyak sekali. Nanti ada ke depan ada kita nanti jelaskan ada organ yang lain juga yang bagian dari sistem pernafasan ya. Artinya bukan cuman hidung. Ya memang yang tampak yang kita lihat yang bisa dilihat di luar itu memang hidung ya. Tapi di dalam tubuh kita ada organ lain yang menjadi sebuah sistem pernafasan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernapas dan bagaimana kita bisa bernapas. Ya. Next, apa itu sistem pernapasan? Jadi sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menghirup oksigen, ya, dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Jadi oksigen itu biasanya itu ya dihasilkan oleh pohon-pohon gitu ya. Setelah mulai fotosintesis, pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen ya. Nah, oksigen itulah yang nanti akan dihirup oleh kita manusia ya, masuk ke dalam paru-paru kita dan dikeluarkan menjadi karbon dioksida ya. Kira-kira apa saja sebenarnya organ yang kita gunakan untuk bernapas? Yang pertama hidung, faring, ya, trakea, bronkus, ada juga paru-paru kiri, paru-paru kanan, terus kemudian alveoli, kemudian terakhir diafragma. Ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah hidung, ya. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk, ya, juga sebagai pintu keluar yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel. Ya, partikel-partikel kecil seperti debu dan kotoran. Nah, di dalam hidung kita ini ada rambut-rambut yang halus yang berfungsi sebagai penyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Oke, yang kedua ada faring namanya ya. Jadi faring itu merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung antara udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel ya. Kita sering bilang amandel. Nah, itu ada di dalam faring sebenarnya ya. Jadi berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan makanan. Jadi amandel itu fungsinya itu ya. Sebagai menyaring ya. Kemudian ada trakea. Jadi trakea itu disebut juga batang tenggorokan. Saluran pernapasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Jadi trakea ini bentuknya kayak tabung gitu. Kayak tabung, terus kemudian ada cincin-cincinnya. Nah, cincin-cincin ini namanya tulang rawan ya. Ini fleksibel, ini bisa bergerak ya. Jadi kalau kita ngomong, berbicara, terus kemudian bernafas atau menelan atau memasukkan makanan ya ke dalam ini mulut kita, terus kemudian menuju tenggorokan kan
ada suka ke atas ke bawah. Nah itu namanya trakea. Nah itulah namanya cincin-cincin yang ada di tulang rawan yang fleksibel itu. Setelah trakea, kemudian ada namanya bronkus ya. Dia bronkus ini cabang ya, cabang dari trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri. Jadi paru-paru ini punya ada dua ya, ada kanan dan kiri. Yang berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Nah, dalam bronkus ini ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu dan kotoran dan juga benda asing ya. Dan jadi kalau kita misalkan ada benda asing masuk ke dalam uh, makanan atau pernapasan kita itu ya maka akan dalam bronkus ini ya dikeluarkan didorong kembali ke atas ya, didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan caranya itu dengan cara batuk. Jadi kalau kita batuk itu sebenarnya ada kotoran dan benda asing yang masuk ke dalam eh, bronkus gitu, nanti ke paru-paru kita gitu. Nanti akan dikeluarkan lewat batuk. Oke, kemudian adalah paru-paru. Jadi paru-paru ini adalah organ utama dalam sistem ya. Jadi, paling utama sekali nih paru-paru ya. Jadi paru-paru manusia itu berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Jadi setiap manusia itu memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Ya, paru-paru ini juga terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut alveoli. Ya, di dalam alveolus ini terjadilah proses pertukaran antara oksigen dari luar dan karbon dioksida yang nanti dikeluarkan melalui mulut dan hidung. Nah, ini dia alveoli ini seperti anggur ya. Jadi alveoli ini kayak kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi alveoli ini sekali lagi berbentuk kumpulan ya, bundar-bundar itu kayak anggur dan permukaannya yang luas membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Kemudian ada diafragma. Jadi diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru ya. Jadi posisinya di bawah paru-paru. Ya di sini nih. Diafragma ini berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan napas. Nah, kemudian kita kan sering cegukan tuh ya. Jadi cegukan itu karena biasanya diafragma kita itu mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan cegukan. Nah, seperti inilah prosesnya ya. Jadi saat menghirup udara, diafragma akan bergerak ke bawah ya, ke bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Nah, kemudian saat menghembuskan nafas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke atas sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Gitu. Ini kemudian kita sekarang membahas proses pernapasan manusia. Ini menariknya. Kemudian yang pertama adalah menghirup napas. Jadi napas pertama masuk lewat hidung ya, kita hirup. Kemudian diafragma kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kemudian pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada alveoli ya. Jadi alveoli ini seperti apa ya? Pasar ya, jualan gitu. Jadi terjadi pertukaran antara oksigen dari luar dan karbon dioksida di dalam alveoli. Nah, ini ada pembuluh darah, kemudian ada sel darah merah. Kemudian yang ketiga, mengembuskan napas. Jadi diafragma relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung gitu ya. Gitu.
Nah, terus kemudian kita gangguan pernapasan pada manusia. Jadi ada penyakit gangguan pernapasan ya. Yang pertama adalah flu. Jadi ya ini sudah umum ya. Jadi biasanya hidung kita dipenuhi lendir ya. Nanti itu gejala flu itu biasanya demam, batuk, dan bersin. Ini disebabkan oleh virus ya. Ini juga apa namanya, makanya kita perlu pakai masker atau penutup atau pakai sapu tangan ya kalau kita sedang demam, sedang flu ya, supaya tidak menular karena flu ini bisa menular. Dan biasanya menularnya itu lewat percikan cairan yang keluar dari saat kita batuk dan bersin ya. Kemudian ada namanya tuberkulosis ya. Jadi tuberkulosis ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi tuberkulosis juga menyerang bagian-bagian tubuh seperti tulang, kelenjar getah bening, dan juga otak ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari gangguan-gangguan pernapasan yang ada di daftar ini ya. Kemudian ada asma. Jadi asma itu penyakit yang terjadi akibat dari penyempitan saluran pernapasan sehingga membuat penderita mengalami sesak napas. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih kita menjaga kesehatan organ pernapasan kita supaya tetap sehat ya. Jadi yang kita perlu menjaga kesehatan pernapasan dengan cara-cara yang pertama adalah olahraga ya secara teratur, kemudian makan makanan sehat dan bergizi, jalan-jalan ke alam ya, kemudian menghindari polusi udara gitu ya. Jadi di sini kan banyak nih di Indonesia itu kan banyak sekali di gunung-gunung gitu ya. Itu kan masih asri, masih segar udaranya gitu. Kita sering-sering lah jalan-jalan ke sana, terus kemudian ya hindari juga terlalu lama di wilayah-wilayah yang banyak sekali mengandung polusi udara. Terus kemudian juga jangan lupa makan makan sehat dan bergizi, olahraga yang teratur. Itu saja ya. Terus kemudian ada kamus kosakata. Jadi ada pertama itu organ pernapasan, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada virus ya. Jadi kalau organ pernapasan itu bagian tubuh berfungsi untuk membantu dalam bernafas. Kalau oksigen yang gas yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bernapas agar kita dapat tetap hidup ya. Biasanya ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan ya atau pohon itu biasanya. Terus kemudian karbon dioksida ya, gas dikeluarkan dari tubuh kita saat mengembuskan napas. Jadi maksud saya oksigen yang dihasilkan dari pohon itu sebenarnya oksigen juga ada ya yang dari apa, oksigen buatan dari ini gitu, dari kayak ditabung oksigen gitu ya. Tapi yang lebih alami, yang lebih segar memang di alam ya. Jadi supaya segar kita tubuh kita tuh kembali segar. Nah, itu kemudian ada virus ya, parasit yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat hidup dan berkembang biak tanpa menginfeksi makhluk hidup lainnya. Tuh. Nah, terima kasih itu saja. Mudah-mudahan bisa disimak dan bisa dicatat, dipelajari dengan baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.